Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian introduction atau pengenalan. Usaha kecil dan menengah atau UKM menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya teknologi informasi yang membuat sistem informasi akuntansi atau AIS yang tradisional menjadi mahal dan rumit. AIS berbasis cloud atau CBAIS menawarkan alternatif yang lebih terjangkau, fleksibel, dan efisien dengan menyediakan akses virtual ke perangkat akuntansi tanpa memerlukan infrastruktur yang besar. CBAIS meningkatkan efisiensi operasional, kolaborasi waktu nyata, dan penghematan biaya di berbagai fungsi bisnis. Namun, di berbagai negara berkembang seperti Yordania, kesadaran dan penelitian tentang adopsi CBAIS masih terbatas. Studi ini berfokus pada UKM manufaktur Yordania untuk mengeksplorasi faktor-faktor utama teknologi, organisasi, dan lingkungan yang mempengaruhi adopsi CBAIS yang bertujuan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Maulana dengan NPM akhir 191. Di sini saya akan menjelaskan tentang literatur review. Di sini ada tiga, ada model teknologi, ada organisasi, dan lingkungan, atau biasanya disingkat sebagai TOP E. Adalah model dasar yang diadopsi untuk penelitian ini. Ini menetapkan klasifikasi untuk faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan sebagai tiga faktor yang mempengaruhi dan mengarah pada adopsi dan atau penolakan pembuat keputusan terhadap sebuah inovasi. Masih dengan saya NPM akhir 191. Saya akan menjelaskan tentang hipotesis development atau pengembangan hipotesis tersebut. Di sini ada technological construct, yaitu menggunakan kerangka kerja TOE untuk memeriksa fenomena di UKM. Telah membuktikan bahwa atribut teknologi organisasi berhasil menjelaskan karakteristik inovasi TIS yang mempengaruhi keputusan terhadap adopsi mereka. Lalu kedua ada organizational construct, yaitu konstruksi organisasi. Kerangka kerja TOE ini menyatakan bahwa adopsi inovasi oleh sebuah organisasi dapat mempengaruhi oleh konstruksi organisasi, menunjukkan bahwa atribut yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan yang mengenai adopsi teknologi tersebut. Lalu yang ketiga ada environmental construct, yaitu konstruksi lingkungan, menunjukkan bahwa ketersediaan pekerja atau terampil atau konsultan dan pemasok layanan teknologi semuanya bekerja untuk merangsang inovasi. Konstruksi lingkungan model TOE memberikan wawasan tentang pengaruh tekanan dari lingkungan eksternal dan pada adopsi teknologi organisasi. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian artikel ini. Jadi yang pertama, artikel ini menggunakan metodologi pengukuran, pengambilan sampel, dan pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan survei kuesioner daring yang dibagikan kepada UKM manufaktur di Yordania untuk mengukur konstruk teoritis yang telah disusun berdasarkan literatur sebelumnya. Kuesioner menggunakan skala Likert 5 poin, dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Sebelum disebarkan secara luas, kuesioner dicoba pada 40 UKM untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan kesetaraan terjemahan. Responden utama adalah pemilik atau manajer UKM yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Dari 500 kuesioner yang dikirim, sebanyak 173 berhasil dikumpulkan. Nah, ini tingkat responnya sebanyak 35%. Setelah itu, melalui proses penyaringan dan pembersihan data menggunakan SPSS, sebanyak 156 data dinyatakan layak untuk dianalisis. Kedua, penelitian ini menggunakan metode analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modeling atau PLSM dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada eksplorasi dan pengembangan teori, bukan sekedar konfirmasi teori. Selain itu, PLSM mampu menangani model yang kompleks dengan banyak indikator. Pendekatan ini juga lebih menekankan pada penjelasan varians data daripada kecocokan model secara keseluruhan, sehingga dianggap paling sesuai dengan karakteristik dan tujuan studi ini. Di sini saya akan menjelaskan slide 4, yaitu mengenai result and discussion, di mana pada artikel ini ditunjukkan pada poin pembahasan nomor 4, yaitu results and interpretation. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang subpembahasan 4.1, yaitu measurement model atau model pengukuran. Nah,
Dalam penelitian ini, model pengukuran dievaluasi menggunakan 3 aspek penting, yaitu reliabilitas internal atau internal reliability atau disebutnya IR, validitas konvergen atau convergent validity yang disebut CV, dan validitas diskriminan yang disebut diskriminan validity atau DV, yang bertujuan memastikan bahwa alat ukur atau instrumen yang digunakan benar-benar mengukur konstruk secara akurat dan konsisten. Evaluasi ini merujuk pada standar para ahli seperti Haier et al. 2019 dan Fornell and Larker 1981. Yang pertama, saya akan menjelaskan reliabilitas internal atau internal reliability yang disebut IR. Reliabilitas internal menunjukkan seberapa konsisten indikator-indikator dalam mengukur suatu konstruk. Ukuran yang digunakan adalah Cronbach alpha, di mana nilainya lebih besar dari 0,70, yang dianggap memadai. Berdasarkan tabel 1, semua konstruk memiliki nilai alfa di atas atau mendekati angka ini, di mana intention to adopt CPAIS memiliki nilai 0,864, di mana menandakan reliabilitas yang sangat baik. Yang kedua, perceived usefulness yang bernilai 0,842 dan security concern bernilai 0,827 juga menunjukkan reliabilitas yang memadai. Selanjutnya, top management support yang bernilai 0,817 dan organizational readiness yang bernilai 0,859 memberikan bukti kuat bahwa indikator-indikator pada konstruk tersebut konsisten. Selanjutnya, competitive pressure bernilai 0,849 memiliki reliabilitas tinggi. Nilai terendah ada pada supplier computing support, yaitu bernilai 0,758, tapi tetap berada dalam batas yang diterima. Yang kedua, validitas konvergen. Validitas konvergen menunjukkan apakah indikator-indikator dari suatu konstruk memang benar-benar mencerminkan konstruk tersebut. Diukur dengan 3 cara. Yang pertama, item loading harus lebih besar dari 0,700 dan semua konstruk menunjukkan nilai rata-rata yang memuaskan. Misalnya, indikator untuk intention to adopt CPAIS memiliki nilai loading antara 0,865 sampai 0,902 yang sangat kuat. Yang kedua, composite reliability atau CR juga harus di atas 0,700. Semua konstruk di atas ambang batas ini contohnya organizational readiness yang bernilai 0,904 dan intention to adopt CPAIS yang bernilai 0,917 yang menunjukkan reliabilitas gabungan yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, average variance extracted atau AVE diharapkan lebih dari 0,500. Semua konstruk memenuhi syarat ini, yaitu nilai AVE tertinggi pada intention to adopt CPAIS yang bernilai 0,787 menandakan lebih dari 78% variance indikator dapat dijelaskan oleh konstruk. Yang kedua, nilai AVE terendah adalah supplier computing support bernilai 0,673 dan tetap lebih tinggi dari batas minimum yaitu 0,500, di mana artinya validitas konvergen tetap terpenuhi. Dan yang ketiga, validitas diskriminan. Validitas diskriminan menunjukkan bahwa suatu konstruk memang berbeda dari konstruk lainnya. Ini diuji menggunakan Fornell-Larker criterion dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE ditampilkan di diagonal tabel 2 dengan korelasi antar konstruk atau di luar diagonal. Validitas diskriminan dinyatakan terpenuhi jika nilai diagonal lebih besar dari nilai lainnya dalam baris atau kolom tersebut. Contohnya, untuk konstruk intention to adopt CPAIS, nilai akar AVE adalah 0,888. Ini lebih besar dari semua korelasi lainnya dalam baris atau kolom tersebut. Misalnya korelasi tertinggi yaitu 0,751 dengan organizational readiness. Yang kedua, organizational readiness memiliki akar AVE 0,839, lebih besar dari korelasi dengan konstruk lain seperti security concern yang bernilai 0,710 atau top management support yang bernilai 0,651. Dan contoh yang ketiga, supplier computing support juga memiliki akar AVE 0,888, lebih tinggi dari semua korelasi lainnya seperti dengan intention to adopt CPAIS yang bernilai 0,661 atau competitive pressure yang bernilai 0,350.
Semua konstruk dalam tabel menunjukkan bahwa nilai diagonal atau akar AVE lebih tinggi dari nilai korelasi lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas diskriminan terpenuhi. Artinya, setiap konstruk cukup berbeda satu sama lain. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai struktural model, di mana pada bagian ini kita dapat mengetahui pengukuran hubungan antar konstruk atau bisa dikatakan uji hipotesis. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah konstruk saling mempengaruhi sesuai hipotesis yang ada. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada slide ini, di sini kita akan melakukan pengujian terhadap 6 hipotesis dengan pengujian koefisien jalur, kemudian ada t-value, dan ada p-value, sehingga kita bisa memutuskan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau tidak. Nah, di sini apabila t-value yang dihitung melebihi dari 1,96 berarti dapat dikatakan signifikan, di mana kemungkinan besar hubungan antar variabel bukan karena kebetulan. Kemudian p-value-nya apabila kurang dari 0,05 berarti dapat dikatakan signifikan. Nah, dengan kata lain, kemungkinan besar hubungan ini tuh nyata atau bukan karena kebetulan. Kemudian, koefisien beta di sini, atau ini juga sering disebut sebagai pet koefisien, akan menunjukkan arah hubungan, bisa positif atau negatif. Bisa kita lihat di sini ada hasil yang minus. Kemudian, angka koefisien beta ini juga bisa menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, kita langsung bahas hipotesis-hipotesis tersebut. Yang pertama, hipotesis tentang PU terhadap intensi untuk mengadopsi sistem akuntansi ini. Nah, di mana bisa kita lihat nilai koefisien betanya adalah 0,168. Nah, di mana angka ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi manfaat dari sistem akuntansi ini, semakin besar niat UMKM di Yordania untuk mengadopsi sistem akuntansi cloud base ini. Nah, kemudian t-value-nya kita bisa lihat mendapati angka 3,842, di mana ini memenuhi syarat melebihi t-value 1,96, dan p-value-nya 0,00, di mana ini juga memenuhi syarat, yang mana hubungan ini dapat dikatakan signifikan secara statistik. Nah, kesimpulannya, hipotesis ini diterima. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan seperti efisiensi, mobilitas, dan penghematan biaya ini bisa jadi alasan kuat UMKM Yordania untuk mengadopsi sistem akuntansi cloud base. Nah, kemudian ada hipotesis kedua, yaitu security concern terhadap intention to adopt cloud based accounting information system, di mana bisa kita lihat di koefisien beta ini angkanya minus, yaitu minus 0,167, di mana dapat diartikan bahwa semakin tinggi kekhawatiran terhadap keamanan, ini akan menurunkan minat untuk mengadopsi cloud-based accounting information system. Nah, di mana koefisien B ini kita bisa tahu kalau security concern ini membawa pengaruh negatif. Nah, di mana di sini kemudian kita lihat t-value-nya yaitu 3,751 dan P berada pada 0,000, yang mana ini dikatakan signifikan. Nah, yang mana menghasilkan keputusan bahwa hipotesis ini diterima, di mana UMKM akan masih sangat mempertimbangkan aspek keamanan sebelum mengadopsi sistem akuntansi ini. Kemudian, yang ketiga ada hubungan antara top management support terhadap niat adopsi CBA sini, di mana koefisien B menunjukkan angka 0,157, di mana di sini menunjukkan bahwa dukungan pimpinan ini bisa mempengaruhi keputusan untuk mengadopsi sistem akuntansi ini. Kemudian T-value-nya 3,88 dan P-value-nya 0,00 ini dikatakan signifikan karena sudah memenuhi syarat. Di mana di sini kesimpulannya adalah hipotesis diterima. Nah, yang mana di sini mengartikan semisal manajer atau pemilik mendukung inisiatif TI, hal ini akan cenderung mendorong adopsi sistem cloud akuntansi. Kemudian di hipotesis yang keempat ada kesiapan organisasi
ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat adopsi sistem akuntansi ini. Bisa kita lihat pada hipotesis keempat ini, koefisien betanya adalah 0,266, di mana ini menunjukkan pengaruh yang kuat. Kemudian t-value-nya 5,08 dan p-value-nya 0,00, di mana bisa dikatakan hasil ini signifikan. Nah, kesimpulan dari hipotesis keempat ini, hipotesis ini diterima. Jadi, semakin siap secara teknis dan finansial, semakin besar pula kemauan organisasi untuk mengadopsi sistem akuntansi cloud-based ini. Kemudian, di hipotesis yang kelima, kita akan membahas mengenai hubungan competitive pressure terhadap minat untuk mengadopsi cloud-based ini. Nah, di mana bisa kita lihat di sini koefisien B-nya 0,284, di mana ini merupakan angka tertinggi dari semua variabel. Di mana tekanan persaingan ini memiliki arti bahwa tekanan persaingan ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap niat untuk adopsi cloud-based accounting information system ini. Nah, kemudian bisa kita lihat t-value-nya 5,105, kemudian p-value-nya 0,00, di mana ini signifikan. Nah, karena angka tersebut berarti dapat kita simpulkan bahwa hipotesis ini diterima, di mana hal ini berartian bahwa persaingan membuat UMKM terdorong untuk berinovasi melalui teknologi. Nah, teknologi ini bisa berupa akuntansi yang berbasis cloud agar tetap kompetitif. Kemudian yang terakhir ada hipotesis yang keenam, yaitu supplier computing support terhadap intensi untuk mengadopsi sistem akuntansi ini, di mana bisa kita lihat koefisien betanya yaitu 0,088, di mana angka ini paling kecil di antara semua variabel yang ada, tetapi tetap positif. Nah, t-value-nya 2,278 dan p-value-nya 0,024. Nah, di sini karena memenuhi syarat dapat dikatakan signifikan. Sehingga dukungan penyedia layanan komputasi ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk mengadopsi sistem akuntansi ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini diterima, di mana dukungan teknis dan bantuan dari penyedia cloud akan mempengaruhi kepercayaan dan kenyamanan dalam mengadopsi sistem akuntansi ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian discussion. Jadi di sini ada beberapa konteks. Yang pertama ada konteks teknologi, di mana persepsi kegunaan adalah faktor utama yang mendorong sistem akuntansi berbasis cloud ini di kalangan UKM di Yordania. Manfaat yang dirasakan meliputi peluang bisnis baru, pengurangan biaya, peningkatan produktivitas, dan juga efisiensi operasional. Lalu ada kekhawatiran keamanan akan menjadi penghambat utama dari adopsi sistem informasi akuntansi berbasis cloud ini. Karena UKM ini cenderung mementingkan aspek keamanan dibandingkan kualitas layanan pada tahap awal pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penyedia layanan harus fokus pada peningkatan keamanan untuk mendorong penerimaan yang lebih luas. Lalu yang kedua ada konteks organisasi, di mana dukungan manajemen puncak atau top management support memainkan peran kunci dalam keberhasilan dari sistem informasi akuntansi berbasis cloud ini, dan juga alokasi sumber daya dan keterlibatan aktif dari manajemen akan mempercepat proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kesiapan dari organisasi, ini memiliki pengaruh kuat terhadap adopsi dari sistem informasi akuntansi berbasis cloud. Lalu kesiapan finansial dan juga teknis, juga persepsi kegunaan menjadi faktor penentu dari kesuksesan implementasi sistem ini. Yang ketiga adalah konteks lingkungan. Yang pertama, dukungan penyedia layanan. Ini berperan penting dalam mendorong UKM untuk mengadopsi sistem cloud-based atau CBIs, terutama bagi UKM dengan keterbatasan teknologi, SDM, dan keuangan. Yang kedua, kepercayaan terhadap penyedia layanan. Faktor utama dalam keputusan adopsi terutama jika penyedia menjamin keamanan data, ketersediaan layanan, serta pemeliharaan berkelanjutan. Dan yang ketiga, tekanan kompetitif. Faktor paling signifikan dalam mendorong adopsi CBIs adalah saat UKM menghadapi tekanan pasar, mereka terdorong untuk berinovasi demi menjaga posisi kompetitif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adopsi CBIs ini terjadi ketika UKM melihat inovasi sebagai solusi untuk mempertahankan atau meningkatkan daya saing mereka.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian conclusion atau kesimpulan. Studi ini mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi adopsi sistem akuntansi berbasis cloud atau CBAIS di UKM Yordania, termasuk kegunaan yang dirasakan, keamanan, dukungan manajemen puncak, dan kesiapan organisasi, tekanan kompetitif, dan kesederhanaan sistem. Studi ini menekankan perlunya kesadaran yang lebih besar dan desain sistem yang mudah digunakan untuk mendukung adopsi. Meskipun berkontribusi pada penelitian berbasis TOA, studi ini dibatasi oleh fokus satu negara dan data lintas sektoral. Penelitian di masa mendatang harus diperluas secara geografis, mencakup lebih banyak variabel, menggunakan data longitudinal, dan mengeksplorasi dampak pasca adopsi. Terima kasih. Saya akan menyampaikan saran untuk meningkatkan adopsi CBAIS di UKM. Yang pertama yaitu 1. Meningkatkan kesadaran melalui pelatihan. Yang kedua, ada mendesain sistem yang aman dan mudah digunakan. Yang ketiga, meningkatkan akses infrastruktur teknologi informasi. Yang keempat, ada melibatkan manajemen puncak. Yang kelima, ada menekankan manfaat kompetitif. Yang keenam, memperluas penelitian di seluruh wilayah dari waktu ke waktu. Tindakan ini mendukung penggunaan CBAIS yang lebih luas dan lebih efektif di UKM.